Baik, Pak Samsir sudah ini sudah kelihatan Pak Samsir? Oke, baik. Terima kasih pada semua teman-teman mahasiswa, ya kan? Eh, kita mulai kuliah kepailitan. Kalau kemarin kita sudah mata apa pelajaran yang terdahulu kita sudah pelajarin apa itu pengertian kepailitan, azas kepailitan, ya kan? Saat ini kita mulai belajar materi berikutnya macam-macam kreditor, ya kan? Macam-macam kreditor. Ini lebih efektif Bapak buka dulu ininya, materinya, ya kan? Nah, kalau kita lihat, tapi sebelum ini kita ini dulu ya, Bapak jelasin dulu berkaitan dengan kita ulang lagi mata kuliah yang sebelumnya, apa itu kepailitan sebelum kita masuk macam-macam kreditur. Kepailitan itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, ini berkaitan apa Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Nanti kita bicara dulu kepailitan, nanti di akhir mata kuliah kita nanti di UAS kita akan bicara soal PKPU. Nah, kepailitan itu adalah sita umum terhadap semua kekayaan debitur pailit yang kepengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dan di bawah hakim pengawas atau apa eh, hakim pengawas artinya gini, setiap ada putusan pengadilan kepailitan, ketika di bidang dinyatakan pailit maka hakim pokok akan menunjuk kurator dan hakim pengawasnya. Ini ya, ini kelihatan ya, oke. Nah, kemudian siapa ininya yang pihak-pihak yang terlibat dalam hukum kepailitan? Pertama, tadi selain nanti kita jelaskan hakim pengawas, kurator, tadi kan sudah disebutkan eh, sita umum itu pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah hakim pengawas. Siapa aja pihaknya? Nah, kurator dan hakim pengawas. Kurator ini bisa balai harta peninggalan atau seseorang yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi kurator. Jadi dia harus ada keahlian kuratornya dan jadi ini balai harta peninggalan ini di bawah Menkumham. Jadi ada ininya lembaga namanya Balai Harta Peninggalan. Nah, kurat kurator ini dan atau Balai Harta Peninggalan diangkat sebagai kurator ini itu diangkat oleh pengadilan. Tujuannya apa? Untuk mengurusi atau membereskan harta-harta debitur pailit. Nah, pengawasannya itu ya hakim pengawas yang dilakukan oleh hakim sesuai dengan undang-undang. Oke. Nah, itu kurator. Kemudian ada lagi namanya hakim pengawas. Tadi di sini udah dijelaskan kan di pasal 1/5. Di pasal 1/6, Pak Hakim pengawas itu juga ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang. Ini di butir 6-nya. Jadi kurator itu adalah seseorang atau balai harta peninggalan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus harta kepailitan debitur di bawah hakim pengawas. Sementara hakim pengawas itu siapa? Adalah hakim yang ditunjuk jadi hakim juga oleh pengadilan dalam putusan pailit untuk atau apa penundaan kewajiban pembayaran. Dia mengawasi sifatnya. Kemudian siapa lagi yang terlibat? Ada namanya advokat. Advokat ini diatur dalam Undang-Undang 18 tahun 2000 tentang advokat. Di kepailitan ini pemohon ini wajib diwakili oleh advokat. Itu yang membedakan antara perdata yang lain. Walaupun sebenarnya hukum kepailitan itu hukum acaranya adalah hukum acara perdata biasa. Tetapi kalau perdata biasa, seorang tidak harus pemohon itu diwakili oleh advokat. Tapi di hukum kepailitan wajib diwakili oleh advokat. Oke, kalau ininya terus eh, kita tadi bicara pihak-pihak. Tadi kita kan bicara ada kreditur, ya kan?
ternyata kreditur ini dibagi lagi menjadi 3. Jadi orang yang mempunyai piutang atau orang yang punya duit yang meminjamkan ini itu dibagi 3. Ada namanya kreditur separatis, ada namanya kreditur preferen, ada namanya kreditur konkuren. Terus pertanyaannya apa bedanya? Nah, kalau kreditur separatis itu kreditur dia memegang hak jaminan yang sifatnya kebendaan. Nah, jadi dia dapat dapat melakukan tindakannya sendiri. Artinya terhadap jaminan ini dia bisa melakukan apa tindakan hukum terhadap barang yang dijaminkan oleh debitur. Jadi dia bisa mengeksekusi, bisa ininya. Jadi seolah-olah tidak ada kepailitan dia bisa. Nah, kreditur separatis ini dia bisa memegang hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek. Jadi dia memang berkaitan dengan kebendaan dari jaminan. Nah, kreditur preferen ini adalah kreditur yang diistimewakan, yang pemenuhannya diutamakan. Kalau ini kan kalau separatisnya kan sesuai dengan jaminannya ya, ininya dia bisa ini tapi nanti kalau kekurangan dia bisa jadi kalau ditanya kreditur separatis bisa masuk ke konkuren bisa. Nanti kita jelaskan dulu preferen. Preferen ini dia diistimewakan, diprioritaskan ketika terjadi satu kepailitan atau PKPU. Nah, contohnya tadi pajak, perburuhan, restribusi itu karena undang-undang. Bisa juga karena perjanjian. Karena kalau misalnya kalau perburuhan itu karena peraturan perusahaan atau perjanjian kerja, nah itu dia harus didahulukan. Nah, kemudian ada namanya kreditur konkuren. Kreditur konkuren ini ketika ada debitur dinyatakan pailit, ini yang terakhir. Artinya kalau ada sisa baru dibagi. Kalau sisanya hutangnya misalnya ada 100, ya kan, ternyata kreditur konkurennya ada 150, ya kan, maka dia akan dibagi secara proporsional atau kita sebut pari passu. Jadi sesuai ini. Bisa jadi ini hutangnya misalnya 100 juta. Jadi dia punya piutang nih kreditur konkuren 100 juta, tapi setelah dihitung itu sekian banyaknya ini ya dia cuma dapat 10 juta atau 15 juta misalnya itu ininya salah satu contoh. Nah, inilah perbedaannya. Tapi nanti bisa ditanyakan ya kalau seandainya ada yang ini yang kurang jelas bisa Izin Pak, bisa teman-teman bertanya mahasiswa. Pak? Jelas silakan Pak ini. Baik, gini Pak. Ini kan terkait pilot ya, perusahaan pilot. Mm-mm. Eh, yang dinyatakan perusahaan pilot itu seperti apa, Pak? Satu. Terus, Mm-mm. kalau misalnya nih ada perusahaan, misalnya si A. Perusahaan Mm-mm. A ini tidak membayar karyawan dan stafnya, ya kan? Mm-mm. Tentunya Mm-mm. perusahaan ini mempunyai utang kepada karyawan. Apakah Ya, staf atau karyawan ini bisa mempilotkan perusahaan tersebut? Itu pertanyaannya, oke. Pak. Baik. Sebenarnya kita belum sampai ke sana, tapi pada dasarnya begini. Nanti kita akan sampai ke sana ininya. Jadi Pak Mas Samsir ya, Pak Samsir ya. Jadi apakah pertanyaannya apakah perusahaan dipilotkan? Jadi pilot itu tadi kepailitan itu bisa perorangan, bisa berbadan hukum. Jadi tidak harus dia berbentuk PT gitu kan. Ini nanti ada namanya nanti kita akan pelajari syarat kepailitan. Nah, syarat kepailitan ada 2 kreditur, yang salah satunya nanti dijelasin di situ ya. Tapi kita belum sampai ke sana, jadi kita hanya belajar soal kreditur separatis, kreditur preferen, kreditur konkuren. Nah, ini dulu kita kita ini. Jadi kalau pertanyaan Pak Samsir tadi, Pak, gimana kalau kreditur separatis jaminannya ternyata hutangnya 150 juta, ternyata pas dieksekusi kurang dari 100 juta, 100 juta. Kalau separatis ini sesuai dengan nilai jaminannya. Ketika separatis ini
kurang pembayarannya, maka separatis bisa turun menjadi konkuren. Sisanya ya, bukan ini. Jadi, nah, Ya Pak, baik Pak. Mungkin gini Pak, mohon maaf Pak. mm, Saya sedikit ini, yang dinyatakan perusahaan pilot itu seperti apa sih Pak? Saya pengen tahu gitu. Maksudnya, oh, eh, oke. apakah kita harus melaporkan dulu supaya ke pengadilan? Apakah perusahaan terjadi pilot atau bagaimana Pak? Yang apa perusahaan yang sering terjadinya kepailitan itu seperti apa? Apakah memang perusahaan atau misalnya berbadan kalau memang biasanya kepilot kan itu diambil alih atau ini eh, Oke. yang dinyatakan perusahaan pilot itu seperti apa Pak? Itu aja dulu Pak saya yang tanyakan. Nah, Oke. Yang dimaksud perusahaan pilot sebenarnya bukan perusahaan ya. Jadi kita tadi sampaikan ada kreditur, ada debitur. Kalau debitur itu orang yang punya hutang, kreditur itu adalah orang yang mempunyai piutang, Pak Samsir ya. Jadi, nah, ya, ketika debitur itu yang punya hutang, itu dinyatakan pilot oleh pengadilan, di muka pengadilan ini di pasal 1 ayat 3 apa butir ketiga, maka dia dijatuhkan kepailitan, sudah jatuh. Nah, jadi debitur itu bisa perorangan, bisa perusahaan. Nah, pada oke. saat dinyatakan pilot, maka debitur itu namanya debitur pilot, dalam pilot. Makanya kalau kita sebut kalau ada PT, misalnya PT Merpati Airline misalnya, itu selalu kurung buka, kurung tutup, namanya pilot. Itu itu dalam kepailitan. Nah, itu perusahaannya eh, apa? Berarti sudah dinyatakan pilot. Sejauh perusahaan atau perorangan, bisa perorangan bisa. Misalnya Pak Samsir gitu diajukan kepailitan, sejauh syarat kepailitan terpenuhi, maka Pak Samsir juga bisa dinyatakan pilot. Jadi subjek hukum kepailitan itu subjeknya adalah bisa perorangan, bisa berbadan hukum. Berbadan hukum itu bisa PT, bisa CP, bisa koperasi. Gitu Pak Samsir ya. Jadi paham nggak sampai di situ Pak Samsir? Baik Pak, jadi di istilahnya gini ya, anggaplah itu perusahaan misalnya debitur ya. Jadi karena Mm-mm. mempunyai utang sejumlah utang, jadi memang karena tidak memenuhi apa namanya bisa membayar utang, jadi dinyatakan pilot. Seperti ya Pak ya. Kewajiban. Nah, tidak Mm-mm. memenuhi kewajibannya, jadi misalnya Mm-mm. debitur tersebut dinyatakan Benar, pilot. benar. Nah, terus eh, untuk Mm-mm. berarti kalau kita misalnya debitur tersebut kalau misalnya sudah dinyatakan pilot, apakah ada yang harus melaporkan? Apakah hanya berdiam diri saja sehingga dinyatakan kalau berdiam diri saja kan biasanya kan ada orang misalnya debitur tersebut sudah dinyatakan pilot. Terus Mm-mm. tapi hanya berdiam diri saja tidak tidak Mm-mm. seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Itu kan sering terjadi ya, Pak ya. Apakah ada yang harus melaporkan dulu? Apakah Mm-mm. memang dari pengadilan ini memang turun langsung memeriksa atau seperti apa, Pak? Baik. Jadi baik. Kayaknya apa sudah Bapak tangkap yang dimaksud Pak Samsir tadi karena memang sinyalnya kurang bagus ya kan. Jadi gini, pada saat debitur dinyatakan pilot, ya kan, pada saat debitur dinyatakan pilot oleh pengadilan, maka dengan sendirinya putusan pilot akan menunjuk. Makanya gini, di pasal 1 butir 5 akan jadi setelah dinyatakan pilot, maka putusannya akan menunjuk kurator siapa dan hakim pengawas siapa. Jadi itu ada hakim, ada ini. Dari dalam putusan itu selalu ada ini. Jadi tidak perlu harus dilaporkan. Kemudian tindakan kurator ini di mata kuliah apa di mata kuliah bukan mata kuliah ya di materi berikutnya. Ini sikap apa aja kurator ketika sudah jatuh pilot dan hakim pengawas ini. Tapi itu nanti ke depan. Jadi kurator ketika sudah ditunjuk oleh pengadilan dan mendapatkan SK, maka dia dapat melakukan sikap dan memberitahu ke debitur pilot bahwa sejak jatuhnya kepailitan itu, maka debitur itu kehilangan haknya untuk mengurus
aset atau bundle pilot. Jadi dia udah dengan sendirinya hina. Nah, semua itu sekarang diurus oleh kurator ketika dia dinyatakan pilot ininya. Nah, tindakan kurator ini itu diawasi oleh hakim pengawas. Hakim pengawas pun sudah ditunjuk oleh pengadilan atau pada saat pemeriksaan kepilotan akan ditunjuk. Ini hakim pengawasnya misalnya Pak Samsir. Nah, sejak itulah Pak Samsir akan mengawasi kurator. Mungkin pertanyaannya begini, mungkin Pak Samsir ya Bapak terjemahkan bahwa Pak, kadang-kadang kita permohonan kepilotan, debiturnya nggak datang Pak. Jadi dia nggak tahu apakah kita beritahu dulu. Nah, jadi ketika dipanggil oleh pengadilan, debitur tidak hadir pada saat pemeriksaan, pemeriksaan kepilotan akan berjalan terus sampai ada putusan. Pada saat putusan tetap tidak ada ininya, maka kurator atas persetujuan hakim pengawas akan memberitahukan bahwa itu telah terjadi putusan pilot. Dan kurator pada saat kepilotan itu dia wajib mengumumkan dalam surat kabar. Minimal 2 surat kabar. Pertama surat kabar nasional, yang kedua surat kabar lokal. Tapi ini nanti dijelaskan pada materi berikutnya. Ini baru penjelasan awalnya saja. Sampai di situ bisa paham Pak Samsir? Baik Pak, terima kasih Pak pencerahannya. Saya sudah paham. Baik, kita lanjut ya. Jadi yang Pak Samsir sampaikan tadi itu sebenarnya materi berikutnya. Tapi kita lanjut lagi tadi berkaitan dengan separatis, apa macam-macam kreditor ya kan. Kita lanjut ya ininya. Nah, terus kalau sudah ditunjuk kurator tadi Pak Samsir tanyakan, maka kurator akan menginventariskan mana kreditur separatis, mana kreditur peripheran, mana kreditur konkuren. Ini kurator akan memberitahukan berdasarkan pembuku peripheran. Oh, dia lihat ini buruh, oh ini pajak. Nah, itu tugas kurator nanti. Dan kurator akan memberitahu, ini sudah jatuh pilot loh. Itu kaitan dengan pertanyaan Pak Samsir tadi. Tapi kita masih membahas soal jenis-jenis kreditur, ya kan? Oke, di sini Bapak yakin sudah paham ya perbedaan separatis, kreditur preferen, kreditur konkuren. Nanti kalau di ujian akhir ya, UAS, kalau ada pertanyaan, boleh nggak kreditur separatis menjadi kreditur konkuren? Oh, boleh saja. Ketika terjadi eksekusi jaminan milik kreditur separatis terdapat kelebihan, misalnya hutangnya 100 juta, ya kan? Ternyata pas dieksekusi barang itu tidak, padahal hutang debitur 100 juta. Pas dieksekusi barangnya cuma harga 75 juta. Maka 25 juta kreditur konkuren ini masuk menjadi kreditur separatis masuk menjadi kreditur konkuren karena non jaminan. Bisa nggak kreditur separatis menjadi kreditur? Itu nggak bisa. Tapi kreditur konkuren bisa nggak menjadi separatis? Nggak bisa karena dia non jaminan. Jadi ini yang sifat, kalau konkuren itu dia cuma misalnya pegang hak tagihan biasa, misalnya cuma SPK hutang. SPK aja kan tidak menyebutkan nilai, tapi tidak menentukan jatuh temponya kapan gitu kan ininya. Jadi kepatutan saja ininya. Nah kalau yang preferen itu kaitannya dengan undang-undang aja. Jadi karena undang-undang, karena diistimewakan karena undang-undang atau karena perjanjian. Nah, kalau ini preferen seperti, tapi dia tidak bisa menjadi separatis, dia tidak bisa menjadi konkuren. Konkuren tidak bisa menjadi separatis. Tapi separatis bisa menjadi konkuren apabila ada kekurangan daripada eksekusi jaminan tersebut misalnya. Oke. Nah, Pak,
Sorry, izin nanya boleh? Boleh, silakan. Beli. Gini Pak, kan misalnya ya Pak ya, suatu debitur itu Mm-mm, misalnya suatu perusahaan gitu ya Pak ya. Nah, mm-mm, pasti kan suatu perusahaan punya istilahnya direksi kan Pak. Misalnya mm-mm, mm-mm. perusahaan itu dinyatakan pilot oleh kurator. Nah, ini para kreditur-kreditur kayak misalnya yang Kepailitan eh, bukan kurator ya, yang menyatakan ya, pengadilan menyatakan pilot. ya Mm-mm, kepilitan menyatakan itu sudah pilot gitu kan. Nah, mm-mm, misalnya Pak, aset-aset yang di perusahaan itu tidak mencukupi, apakah mm-mm. seorang direktur atau direksi itu wajib menyumbangkan hartanya untuk pelunasan kepada kreditur kah? Atau hanya yang dipotong hanya aset-aset yang ada di suatu perusahaan tersebut, Pak? Oke, sekarang gini. Tadi, makasih Mas Aldi ya, pertanyaan cukup bagus. Pak, kalau kurang gimana Pak? Itulah kalau isinya kreditur konkuren, ya kan, dia punya piutang tapi konkuren, nggak dapat apa-apa kan? Jadi yang paling utama adalah separatis, pemegang jaminan dulu. Ketika ada perusahaan pilot, pemegang jaminan dulu yang akan mengeksekusi ininya. Aduh, mana ya ini? Bentar, bentar, bentar ininya. Oke, jadi pemegang jaminan dulu ininya yang akan di ini. Kemudian baru preparen. Ada nggak utang pajak? Ada nggak utang buruh di situ? Ya kan? Nah, kalau ada ya diselesaikan dulu. Oh, pemegang jaminan masih ada sisa nih, 50%. Terus ternyata ada utang pajak, utang buruh. Oh, ada 20%, 30%, tinggallah 20%. 20% ini ternyata dibagi. Ya, masing-masing akan mendapat sesuai dengan porsinya. Nanti akan diukur berapa persen, berapa persen. Nah, persoal inilah dapat sisa. Tapi kalau tidak ada sisa, Pak, ternyata Pak separatis ambil 90%. Ternyata kredit preferen ngambil juga 10%. Dia nggak ada. Terus gimana, Pak? Ya dia nggak akan dapat apa-apa. Karena itu kepailitan, bukan likuidasi. Ya kan? Nah, kepailitan itu sesuai yang ada aja. Tapi kalau kaitan dengan kreditur preferen, Mas Aldi ya, jadi hutang pajak misalnya, hutang pajak. Ini kalau hutang pajak itu negara tidak akan pernah ini, dia akan kejar juga Hmm, kesalahan daripada kreditur apa debitur. Kalau itu kesalahannya ada di direksi, maka dia akan kejar aset-aset direksi secara pribadi. Nah, itu yang membedakan itu. Jadi kalau tanya, Pak, ternyata kurang, Pak. Gimana? Ya kalau nggak ada ya yang kasihan konkuren. Kalau semuanya konkuren, ya Pak, ternyata semua debitur pilot itu konkuren semua. Tapi kan nggak mungkin kalau perusahaan nggak ada karyawan, ya kan? betul, Nah, betul. ternyata karyawan sama pajak udah selesai, Pak. Ternyata kalau dihitung aset perusahaan itu kosong, semua konkuren, Pak. Hmm, Maka dengan aset itu tidak mencukupi dari pembayaran konkuren ini sama ini, maka kepilitan ditiadakan, dibatalkan. Itulah hmm, uniknya hukum kepilitan. Jadi batal karena kurator harus dibayar kan. Nah, kurator itu ada ketentuannya pembayaran kurator. Jadi kalau mau cepat jadi kaya, jadilah kurator. Dia 0,5% dari bundel pilot. Sampai di situ ngerti, Mas Aldi? ya paham, Pak. Nah, ada pertanyaan lagi kalau ininya, tapi itu tadi, Pak, saya tahu Mas Aldi mau menyampaikan, Pak, kalau kosong sama sekali, ternyata kurang sama sekali untuk bayar bayar kurator aja nggak cukup, nah, gimana Pak? Hmm, Pertanyaan kayak gitu kan, boro-boro bayar hmm, kredit konkuren. Nah, itu berarti kepailitannya dibatalkan, ditolak kepailitannya ininya. hmm. Sampai di situ ada pertanyaan lagi, teman yang lain? Ya Pak, Oke, cukup jelas, Pak. Terima kasih. cukup ya. Ya. Baik. Nah, sekarang kita eh,
lanjut ke kreditur preferen. Nah, tadi kan ada kreditur tadi ada macam-macam ya, ada separatis, preferen, konkuren. Nah, preferen itu ngacunya kemana, Pak? Nah, jadi preferen itu, bentar dulu. Preferen ada itu adalah hak istimewanya. Jadi itu diatur di pasal 1139 KUH Perdata. Dan ada istimewa umum. Nanti dijelaskan apa istimewa khusus, apa istimewa umum. Tadi kan Bapak bilang, ini ada loh, ada buruh, ada pajak, ada sebagainya. Nah, ini tadi kredit preferen ini bisa karena perjanjian, bisa karena undang-undang. Jadi ada yang bersifat khusus, ada yang bersifat umum. Oke, kita lanjut ya ininya. Apa sih ininya? Eh, tapi nanti akan di ini. Jadi ada dua itu nanti Bapak akan jelaskan di akhirnya ya. Oke. Nah, sekarang kalau kreditur separatis tadi Bapak sampaikan, dia dapat menjual sendiri benda jaminan seolah tidak terjadi kepailitan. Jadi, tapi ini ada syaratnya. Separatis itu ketika dia mau menjual sendiri, jadi seolah-olah tidak ada, karena dia pegang jaminan. Ketika sudah dinyatakan pailit, dia tidak terpengaruh. Tapi dia harus dulu menunggu, namanya stay. Menunggu waktu sampai ini. Kemudian dari stay itu waktunya 20 hari, dia langsung bisa mengeksekusi sendiri. Tapi dalam praktek, biasanya kreditur separatis ini selalu meminta bantuan kurator dalam praktek. Makanya Bapak bilang, kurator itu paling paling cepat mendapatkan penghasilan gitu kan. Separatis pasti minta bantuan dia 0, sekian persen ini sesuai kerjanya. Cuman kurator itu ada surat edaran Mahkamah Agung. Kalau pertama sih belum ada, tapi sekarang udah ada 0,5 kalau nggak salah ya tadi. Nanti kita koreksi lah, Bapak juga belum belum tahu secara persen. Kalau nggak salah 0,5% dari apa bundel pailit. Kalau nggak salah itu ininya. Jadi itu pembayaran mereka. Jadi fee mereka. Tapi di kurator tuh banyak permainan-permainan juga. Jadi pada saat melelang aset debitur, makanya ketika permainan itu agak kasar, kurator sering dipanggil pihak kepolisian karena laporan kreditur yang lain. Ininya. Baik, lanjut ya ininya. Kalau ininya, baik. Sekarang kita ngacu tadi Pak Samsir tadi, ya kan? Pak, ini syarat kepailitan. Jadi kita bicara dulu syarat kepailitan ininya. Oke. Aduh, tar ini apa? Oke. Nah, kedengeran ya? Masih kedengeran ya? Oke. Nah, syarat kepailitan itu ada minimal ada 3 hal ya. Pertama adalah ada dua kreditur. Minimal ada 2 kreditur. Dia boleh kreditur konkuren yang mengajukan ya. Bisa kreditur separatis, bisa preferen. Nah, kemudian salah satu, jadi yang mengajukan itu selalu kreditur. Kreditur konkuren, kreditur separatis, atau preferen. Nah, yang mengajukan itu minimal dari 2 hutang kreditur itu minimal salah satu aja, nggak usah dua-duanya. Itu telah jatuh tempo atau telah jatuh waktu untuk pembayarannya. Nah, ya. Nah, itu telah ini. Jadi tidak lagi diceritakan bahwa hutang itu dari mana, ya kan? Hutang itu dari mana? Jadi kita tidak bercerita itu. Sejauh ini hutang debitur kepada kreditur, ya kan? Maka
itulah syarat kepailitan. Jadi ada dua kreditur, gampang kan? Dua kreditur, boleh perperen, boleh konkuren, boleh separatis. Salah satu dari dua ini telah jatuh tempo. Salah satu ya, tapi harus ada punya dua kalau untuk mengajukan permohonan. Yang ketiga adalah pembuktiannya sederhana. Jadi kalau masih bercerita ini hutangnya dari perjumpaan hutang, dari itu tidak sederhana. Maka kepailitan akan ditolak, permohonan kepailitan. Kalau salah satu ini tidak terpenuhi, adanya dua hutang, adanya salah satu hutang telah jatuh tempo, salah satu boleh, dua-duanya jatuh tempo lebih bagus. Terus pembuktian sederhana. Kalau tiga ini tidak terpenuhi, maka tidak bisa kita mengajukan kepailitan. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Pak, boleh bertanya lagi, Pak? Sorry. Boleh, boleh. Oke. Ini saya punya satu kasus sih, Pak, di kantor saya yang lama. Jadi misalnya itu kantor saya yang lama itu dia debiturnya, Pak. Nah, dia tidak bisa memenuhi kewajiban membayarkan gaji karyawannya, Pak. Akhirnya dia mempilotkan diri sendiri. Nah, perusahaan saya yang sebelumnya itu kebetulan PMA, Pak, perusahaan milik asing. Nah, di sini bisa nggak sih, Pak, seorang debitur atau suatu perusahaan menyatakan pilot? Oke. Kayaknya itu pelajaran kita materi yang sebelumnya ya, tapi bisa diulang lagi. Jadi kepailitan itu bisa diajukan oleh kreditur, ya kan, sejauh dengan syarat tadi, ya kan, ada dua kreditur, salah satunya jatuh tempo, yang kedua adalah pembuktiannya sederhana. Nah, kepailitan itu bisa diajukan oleh kreditur, bisa juga debitur sendiri, ya kan. Tetapi ketika debitur akan mengajukan, meminta persetujuan dengan para kreditur yang lain, khususnya kreditur separatis, ya kan. Baik, kayaknya waktu kuliah kita ya ininya masih ada 3 menit, nanti Bapak ini. Jadi sejauh tiga syarat ini terpenuhi, itu bisa Mas Aldi. Jadi kepailitan itu bisa diajukan oleh kreditur minimal dua hutang, ya kan. Krediturnya boleh apa aja, konkuren, separatis. Yang ini salah satunya jatuh tempo, yang kedua sudah dapat dibuktikan sederhana. Bisa juga diajukan oleh debitur sendiri. Itu keunikan dari undang-undang kepailitan kita. Dia bisa mengajukan, tetapi harus di ini dulu. Biasanya dia harus mengatakan bahwa saya sudah nggak bisa lagi, saya minta pilot. Biasanya disetujuan oleh para kreditur. Bisa jadi krediturnya akan mengajukan PKPU. Karena dilihat ininya antara kan kreditur juga melihat ini bisa nggak diajukan kepailitan. Kalau nggak ini ya saya rugi gitu kan. Saya nggak mau ini pilot gitu kan. Saya nggak akan terbayar, apalagi kreditur konkuren. Jadi bisa, pada dasarnya bisa. Debitur bisa mengajukan sendiri, kreditur. Tapi ini jarang terjadi debitur mengajukan sendiri. Kenapa? Karena harus persetujuan para kreditur, khususnya kreditur konkuren. Kalau separatis mah aman-aman aja, ya kan? Dia udah pegang jaminan. Monggo kalau mau mengajukan. Tapi persetujuan konkuren ini makanya ada rapat kreditur. Sampai di situ ada pertanyaan lagi? Kalau enggak paham ya, Bapak punya waktu 1 menit lagi, 2 menit lagi. Jadi, nah kalau kita bicara maka kita bicara masalah hutang. Jadi kreditur itu debitur adalah hutang. Hutang itu apa? Nah, hutang itu adalah diatur ini, kalau hutang itu sudah jelas ya, kewajiban debitur untuk membayar sejumlah uang, baik mata uang Indonesia atau asing, secara langsung atau ini karena perjanjian atau karena undang-undang kepada ini. Nah, dasarnya itu 1320 kalau itu berkaitan dengan perjanjian. Ada 4 syarat yang harus dipenuhi. Ini pelajaran PIH ini sebenarnya, ya kan? Nah, adanya dua belah pihak, ada yang cakap, ada perbuatan hukum, adanya hal tertentu. Mungkin sampai situ ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan,
Bapak tutup dulu. Kita lanjut di kuliah berikutnya. Sepakat ya, ini dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa bisa di SMS apa di WA. Kita lanjutkan pada minggu berikutnya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir atas kehadirannya di perkuliahan ini. Selanjutnya Bapak mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.